Baik, smart listener, kita berjumpa kembali di Bersama Parlemen untuk hari ini di awal pekan, Senin di tanggal 25 Juli 2022. Tidak terasa kita sudah mulai memasuki akhir bulan dan sudah masuk pula di semester 2 2022, di mana kerja-kerja bapak-bapak di legislatif, bapak-bapak dan ibu-ibu di legislatif itu seharusnya sudah setengah perjalanan dan baik, smart listener, di hari ini bersama Parlemen seperti biasa kerjasama dengan Sekretaris DPRD Kota Makassar dan kita sudah melakukan episode ini sudah memasuki episode yang kelima yang disiarkan secara langsung dari ruang Humas dan Protokol Gedung Parlemen DPRD Kota Makassar. Dan hari ini smart listener kita akan membahas mengenai bagaimana mendorong akses 100.000 maksud saya 100.000 untuk peluang kerja dan bisnis baru di Kota Makassar, apalagi ini adalah semacam saat-saat yang disebut yang harus berputar balik ya. Menjadi melenting kembali istilahnya bonsap ya, karena setelah masa pandemi dan sekarang kita masuki masa endemi, harusnya saat-saat ini merupakan saat-saat untuk bagaimana perbaikan perekonomian ke depan, termasuk tentunya mendorong para generasi muda, generasi milenial untuk bisa mempunyai akses terhadap lapangan kerja dan atau memulai suatu bisnis baru. Untuk itu di siang hari ini senang sekali sudah bersama kami di ruangan ini. Sudah meminta waktunya hari ini adalah Bapak dari Komisi D DPRD Kota Makassar, Bapak Abdul Wahid, dan Anda yang sedang menonton melalui live YouTube Smart FM pasti sudah menyaksikan beliau di hari ini. Anda yang sedang mendengarkan di jalan, beliau hari ini sudah bersama saya dan langsung saja saya akan menyapa Pak Abdul Wahid. Ini sekarang duduknya di Komisi D DPRD Kota Makassar dari fraksi P3 ya. Beliau di Dapil 3. Ya, Dapil 3 dari P3 dan di Dapil 3. Seperti apa keseharian beliau di menjalankan tugas di gedung parlemen ini, nanti kita akan tanya-tanya. Saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan cuaca sangat panas akhir-akhir ini di Kota Makassar, tapi semoga ini tidak membuat semangat ya dari para bapak-bapak dan ibu-ibu di parlemen untuk terus bekerja dan menyelesaikan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan. Baik, Pak Wahid, saya panggil Pak Wahid ya? Ya, Pak Wahid. Di Komisi D itu lebih kepada apa fokusnya? Di Komisi D itu membidangi kesejahteraan, di mana di situ akses layanan dasar termasuk pendidikan, kesehatan, bidang sosial, dan Kesra itu sendiri melekat di Komisi D. Ya. Oke, jadi kalau di lingkup pemerintah Kota Makassar, mitranya dari Komisi D itu dari OPD mana aja Pak? Ya, itulah tadi dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, ya, termasuk Dinas Tenaga Kerja, bidang pemberdayaan masyarakat, Disnaker, BPD, ya. LPM begitu ya Pak Damkar, ya? Padang Kebakaran, dan itu beberapa SKPD lain. Oke. Termasuk jadi, Dispora juga. Oh iya, Dispora ya. Iya. Oke, jadi itu adalah mitra dari Komisi D DPRD Kota Makassar yang harus bisa saling bersinergi ya untuk menyelesaikan atau mencapai target-target yang sudah ditetapkan oleh eksekutif begitu ya. Betul. Pak ya. Nah, salah satu program kerja dari pemerintahan Dani Pomanto dan Fatmawati Rusdi adalah akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru di Kota Makassar. Seperti apa pemantauan kemudian upaya dari legislatif untuk mendorong hal ini biar bisa tercapai, saya akan langsung saja menanyakan ke Pak Wahid. Tapi Pak Wahid sebelumnya juga dari Dapil 3 kan tadi ya? Dapil 3. Nah, Dapil 3 itu meliputi kecamatan apa Pak? Kecamatan Biringkanaya dan Tamalandrea.
Oke, itu adalah kecamatan terbesar ya? Kalau Secara penduduk ya, jumlah Biringkanaya penduduk. terbesar jumlah penduduknya. Secara jumlah penduduk Biringkanaya dan Tamalate. Biringkanaya dan Tamalan Rea. Dan Tamalan Rea. Ya, Oke, Biringkanaya dan Tamalan Rea. Untuk dapil kami, ya, dari pembagian porsi disediakan 11 kursi. Oke. Makanya. Karena memang Padat penduduk. Padat penduduk ya. Berapa sekarang Pak di sana? Di 2 kecamatan itu Bapak kemarin mewakili aspirasi dari berapa suara Pak? Kemarin kami mewakili dari hasil pemilihan legislatif itu. Iya. Kami didukung oleh warga sekitar 3.000 lebih. 3.000 lebih suara. 3.200. 3.200. Iya, 3.200. 3.200 suara. Jadi lumayan besar ya yang bisa mengantarkan dan mengharapkan keberadaan Pak Abdul Wahid di parlemen ini bisa menjadi sarana untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat di 2 kecamatan tersebut ya, Biringkanaya dan Tamalan Rea. Jadi Anda yang sedang menonton di live YouTube kami atau mendengarkannya di Smart FM Makassar, sekarang ini saya bersama dengan Bapak Abdul Wahid, salah satu anggota parlemen DPRD Kota Makassar yang menjadi perwakilan aspirasi Anda di kecamatan tersebut ya. Betul. Biringkanaya dan Tamalan Rea. Oke, baik Pak Wahid. Nah, salah satu tadi yang sudah saya sebutkan adalah program kerja dari Dani Pomanto dan Fatmawati Rusdi, akses 100.000 peluang kerja dan usaha bisnis ya, peluang bisnis baru di Kota Makassar. Nah, sebenarnya pasca pandemi ya, yang Pak Wahid lihat sekarang ini bagaimana pergerakan dari bisnis lah UMKM di Kota Makassar, atau malah Makassar tidak terdampak sama sekali ya Pak Wahid? Iya, memang seharusnya di Kota Makassar itu lebih diutamakan pembinaan dari UMKM, karena saya lihat dari kebetulan di kecamatan kami adalah wilayah industri. Oke. Dan banyak industri-industri yang besar malah gulung tikar selama pandemik ini. Karena banyak hal-hal yang menjadi kendala dalam melakukan bisnisnya. Termasuk salah satu perusahaan terbesar itu plywood yang ada di sekitar rumah kami itu dalam kondisi pandemik kemarin ya bangkrut. Betul. Tutup ya, mesti tutup. Gulung tikar. Jadi dia orang yang mengabdi di sana, yang berapa ratus tenaga kerja itu ya, itulah yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena mereka tidak lagi produktif dalam usahanya, sehingga banyak hal-hal yang timbul. Termasuk hal yang timbul itu tentang BPJS kesehatan mereka. BPJS kesehatan mereka yang tidak terbayar ini, dan karena kurangnya sosialisasi ke bawah sehingga banyak yang tertunggak. Seharusnya ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ataukah dari pihak BPJS itu sendiri untuk mengantisipasi hal ini. Karena paling tidak masyarakat diedukasi bahwa dalam rangka menghadapi masalah atau problem seperti ini, kita melakukan tindakan seperti ini. Contohnya, jadi mereka yang sudah tidak produktif lagi dan bekerja di suatu perusahaan, pasti tidak mampu lagi membiayai ataukah membayar iuran BPJS-nya. Makanya paling tidak diturunkan kelasnya menjadi kelas 3. Dan kalau dalam kondisi kelas 3 itu masih belum lagi mampu untuk membayar iuran bulanan dari BPJS-nya, paling tidak mundur untuk menjadi BPJS yang disubsidi oleh pemerintah melalui dinas sosial. Oke, baik. Pak Wahid, penyediaan lapangan kerja atau akses untuk tenaga kerja itu sebenarnya juga tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya bagaimana menciptakan SDM yang capable ya untuk bisa mendapatkan lapangan kerja itu sendiri. Nah, yang seperti apa Bapak lihat sebagai anggota legislatif tentang program training peningkatan skill itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah kota? Nah, kalau saya lihat di kecamatan kami di Biringkanaya Tamalan Rea, justru seharusnya orang Biringkanaya Tamalan Rea itu tidak ada yang menganggur, karena lapangan kerja di sana cukup tersedia. Cuma itu tadi yang menjadi kendala, SDM dari mereka-mereka yang masih minim dan kurang. Makanya ini pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia yang ada di wilayah Kota Makassar. Paling tidak
dalam rangka mengurangi pengangguran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ada kursus ataupun pendidikan non formal untuk meningkatkan SDM mereka. Ya, termasuklah pembinaan yang diadakan oleh Disnaker melalui di BLK. Ya, melalui BLK itu. Ya, itu termasuk adalah peningkatan potensi SDM mereka. Ya, itu adalah salah satu upaya pendampingan begitu ya Pak Wahid untuk menyiapkan sumber daya yang sumber daya manusia yang terampil untuk memasuki dunia kerja. Nah, dari lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada sekarang, apakah peningkatan skill atau keterampilan dari dari masyarakat itu sendiri apakah menjadi juga prioritas, Pak? Ya, makanya dalam kegiatan kedewanan kami termasuk dalam reses, kami selalu sampaikan kepada para konstituen kami agar supaya mereka-mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, paling tidak saya sampaikan kepada warga, bagi warga yang tidak mampu lagi untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang lebih tinggi dengan mengingat biaya yang cukup mahal, makanya saya sarankan mereka untuk masuk di sekolah-sekolah kejuruan. Karena sekolah-sekolah kejuruan akan menciptakan SDM yang siap kerja. Sehingga lepasan dari sekolah-sekolah tersebut adalah alumni-alumni yang siap untuk berkompetisi di dunia industri. Dan memang untuk kondisi sekarang kita harus melek juga dengan teknologi. Karena bagaimanapun juga ya teknologi lah sekarang yang menjadi kunci dari keberhasilan. Ya, tapi dari Komisi D ya, karena ini salah satu Disnaker, Dinas Sosial adalah salah satu dari mitra Komisi D itu sendiri ya Pak Wahid. Ya. Apakah program-program pendampingan untuk peningkatan skill dari masyarakat itu sendiri ataupun kalangan generasi muda yang memang sudah sangat membutuhkan lapangan kerja itu juga terlihat dari program-program mereka, Pak? Ya, saya rasa memang harus disiapkan oleh para OPD termasuk di Disnaker itu sendiri. Ya, dan memang juga untuk mengantisipasi persaingan ke depan tentang sumber daya manusia dan mengurangi ke masyarakat Makassar yang menganggur, perlu ada pengawasan dari Disnaker yang dilibatkan di perusahaan-perusahaan untuk mengawasi minimal dalam setiap penerimaan itu ada porsi untuk penduduk Kota Makassar. Misalnya dalam satu usaha, jenis usaha, satu industri yang terbuka untuk menerima lowongan kerja itu diberikan porsi tersendiri untuk warga Kota Makassar yang memang ingin bekerja di wilayah itu. Dan memang kalau kita melihat kondisi yang ada dengan mempekerjakan orang-orang, paling tidak orang lokal yang ada di sekitar industri itu berdiri, maka orang-orang yang terlibat itu menjadi pagar sosial bagi perusahaan tersebut. Sehingga kalau ada masalah-masalah gampang tertangani karena ada komunikasi, ada yang menjembatani antara perusahaan dengan masyarakat itu sendiri. Kalau dari sisi anggaran Pak, anggaran untuk proses pendampingan di tingkat OPD itu sendiri apakah dialokasikan Pak? Ya, tetap dia dialokasikan. Ya, makanya itu Disnaker dalam lokasi-lokasi tertentu menugaskan pengawasnya di sana. Ya, dan saya memang dibutuhkan juga keterbukaan dari dunia usaha atau industri apabila ingin membuka peluang kerja supaya paling tidak ada koordinasi atau atas sepengetahuan dari Disnaker yang ditugaskan oleh Dinas Tenaga Kerja yang ada di sana. Jadi kan dari Disnaker lah diketahui bahwa potensi tenaga kerja yang siap kerja di Kota Makassar adalah sekian melalui paket-paket yang diadakan di Disnaker itu sendiri, termasuk paket kemarin itu paket yang kartu pencari kerja. Iya, kartu pencari kerja. Nah, dari situlah ditahu bahwa dan ini memang menjadi kendala utama kota-kota maju itu masalah pengangguran. Itu menjadi masalah yang utama, kemiskinan kota. Nah, makanya itu kita harus punya siap untuk program-program tersebut. Karena ini sudah menjadi pengamatan bahwa di kota-kota maju tersebut masalah inilah yang mendominasi.
Pak Wahid, kalau dari konstituen di Kecamatan Biringkanaya ya dan Kecamatan Tamalanre itu sendiri, tantangannya di sana seperti apa Pak untuk mendapatkan akses kerja ataupun di sana seperti apa peluang untuk memulai bisnis baru? Kalau dalam hal kerja di industri di sana ya sangat tersedia. Cuma itu tadi yang saya adukan, seharusnya paling tidak ada komunikasi antara pihak Disnaker yang ditugaskan di situ dengan industri yang mau membuka usaha, sehingga orang-orang yang ditugaskan di Disnaker itu akan menyampaikan ke warga-warga sekitar atau minimal pemerintah sekitar, misalnya pemerintah kelurahan, bahwa di sekitar wilayahnya ada dibuka industri yang membutuhkan tenaga kerja ini. Dan suatu pengalaman kami kemarin waktu industri pengolahan atau pembuatan terigu di belakang rumah kami itu sangat membutuhkan tenaga-tenaga SDM yang memang dari sekolah kejuruan. Yang kemarin yang diberi fasilitas utama itu mereka-mereka yang tamatan dari SMK kejuruan, terutama dari teknik, dari mesin, dan itu semua yang menjadi tenaga. Dan pastilah akan dibutuhkan tenaga-tenaga terampil yang demikian, yang kalau tamatan SMK misalnya tamatan dari jurusan perkantoran, dari akuntin, semua itulah yang akan berpartisipasi. Makanya saya dalam setiap kegiatan reses itu menyarankan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kejuruan, karena dengan mereka bersekolah di kejuruan adalah mereka tenaga-tenaga yang siap pakai. Oke. Dengan perusahaan-perusahaan bagaimana Pak? Apakah seberapa besar sebenarnya kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Makassar ini? Apakah pernah dari legislatif juga memanggil dari perusahaan-perusahaan itu sendiri untuk bisa berdiskusi lah seperti apa ketersediaan lapangan kerja di perusahaan itu, kemudian seberapa banyak yang bisa disediakan di Kota Makassar? Ini sebenarnya mungkin bagian dari tugas dari mitra kami, terutama di Snaker, yang memang seharusnya punya inisiatif paling tidak. Kalau memang ada keinginan bagaimana untuk mempertemukan dengan owner-owner dari industri tersebut, untuk dipanggil ke DPR, untuk kita rapat dengar pendapat bagaimana maunya mereka dan apa dia punya keinginan, supaya mereka dalam berinvestasi di Kota Makassar paling tidak adalah hal-hal baik yang dirasakan oleh Kota Makassar itu sendiri. Ya, benar, ya, istilahnya di lapangan jangan cuman asap dan limbah-limbahnya yang diberikan kepada warga sekitar, sementara manfaatnya itu dirasakan orang lain. Iya, benar. Ya. Seperti juga dalam penyaluran bantuan-bantuan itu, atau apa istilahnya kemarin itu, orang bilang masih istilah lama ya, CSR-nya mereka, CSR, jangan disalurkan ke kabupaten lain. Justru di Kota Makassar inilah orang-orang yang terdekat. Iya, benar. Iya. Termasuk di wilayahnya kita di sana di Biringkanaya, Kecamatan Tamalanre itu ya. Ada kegiatan masyarakat yang cukup mendasar, yaitu di mana di daerah situ masih banyak daerah empang. Cuma dengan beralihnya atau berdirinya wilayah industri ini, empang-empang mereka menjadi tidak produktif lagi. Makanya kami menyarankan agar supaya pihak-pihak industri memberi fasilitas atau memprioritaskan warga sekitar, paling tidak ada daripada orang-orang yang peluang kerjanya terhambat dengan adanya industri yang ada di situ, yang diutamakan diterima. Iya. Ada pertanyaan ini yang masuk dari live chat kami di YouTube streaming. Jadi Smart Listener, selain disiarkan secara langsung melalui Radio Smart FM Makassar di 101.1 FM, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung live bersama Parlemen di siang hari ini di YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan pertanyaannya bisa Anda sampaikan melalui live chat di situ. Ada pertanyaan
pertanyaan yang sudah masuk, bagaimana dengan pelatihan untuk berwirausaha Pak? Karena lulusan perguruan tinggi itu sekarang banyak tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada. Benar sekali. Jadi setiap tahun kan lulusannya bertambah nih ya Pak Abdul Wahid. Kemudian lapangan kerja juga yang tersedia mungkin itu saja terus ya. Terbatas. Ya, kira-kira bagaimana nih tanggapannya Pak? Ya, mengenai hal itu saya rasa usaha-usaha UMKM ini memang sangat dibutuhkan, dan usaha-usaha seperti inilah yang cenderung tidak terlalu terpengaruh dengan adanya COVID ini. Ya benar. Karena mereka melakukan kegiatan sendiri tanpa tanpa perlu berkoordinasi dengan pihak lain. Jadi mereka sendiri yang punya inovasi apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan usaha-usaha yang dia minati atau yang dia geluti selama ini. Iya. Contoh saya lihat dalam kondisi sekarang ini, bahkan pasar terbuka itu pun menjadi sepi. Misalnya mal-mal tidak lagi demikian. Dengan adanya usaha-usaha yang sifatnya online. Ya. Nah inilah generasi muda kita harus mengerti dan melihat terhadap teknologi. Iya benar. Ya. Nah untuk itu ada pertanyaan lagi nih Pak Wahid yang masuk. Tidak cukup dengan pelatihan saja, ada karena butuh juga modal kerja Pak. Kalau itu berbicara mengenai peluang bisnis Pak ya, atau adakah tidak tuh semacam MOU dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa diusulkan dari legislatif kali ini ya kepada OPD terkait untuk bisa menerima lulusan dari para pegawai negeri perguruan tinggi maksudnya ya. Jadi lulusan di Makassar seharusnya bisa tertampung ya di perusahaan-perusahaan yang ada di Makassar, begitu Pak? Iya, makanya memang hal tersebut butuh pendataan Bu. Ya, jadi minimal data itu tersedia di kelurahan. Jadi mereka-mereka yang sudah menjadi alumni dari suatu perguruan tinggi apapun harus terdata di kelurahannya, agar supaya dalam hal penyerapan tenaga kerja mereka bisa difasilitasi ke industri-industri yang sementara buka. Ya itu anunya. Jangan sampai justru orang-orang dari luar Kota Makassar ini yang dari kabupaten lain yang justru lebih merasakan kehadiran industri di wilayah kita. Nah kalau kita lihat dari potensi penduduk di Biringkanaya Tambalan Rea sangat boleh kata agak minim di malam hari dan di siang hari dengan malam harinya. Karena kalau di siang hari banyak dari kabupaten penyangga yang justru datang ke Kota Makassar untuk mencari penghidupan, terutama ke wilayah industri tersebut. Ya, disitulah juga yang mungkin kalau ada pemikiran positif dari dunia usaha untuk mengutamakan penduduk-penduduk lokal, karena kalau banyak penduduk lokal yang terlibat di wilayah industri tersebut, justru inilah yang membuat arus lalu lintas terutama di pagi hari itu tidak menjadi macet. Tapi kalau mereka-mereka yang dari kabupaten lain yang datang ke Kota Makassar, ini akan tumpah ruah dan inilah yang akan menimbulkan kemacetan. Sementara kalau warga wilayah sekitar itu kan tidak terlalu butuh mobilenya, hanya beberapa menit sampai di lokasi tujuan. Ya, jadi kalau dari yang sudah masuk di live chat Smart FM, memang perlu ada MOU ini Pak yang bisa diusulkan mungkin ya kepada OPD untuk ditindaklanjuti untuk bagaimana perusahaan-perusahaan ini memprioritaskan dulu lulusan dari Kota Makassar untuk bisa masuk ke dunia kerja. Ya, itu menjadi saran kami terhadap OPD. Memang paling tidak ada porsi yang disediakan untuk wilayah tenaga kerja dari Makassar itu sendiri, ya, karena cukup akan meningkatkan kesejahteraannya bagi karyawannya kalau warga kota itu sendiri yang banyak dilibatkan, karena paling tidak mereka tidak lagi mobilnya terlalu jauh, akhirnya sewa bensin atau BBM mereka tidak terlalu banyak. Yang kedua, tidak lagi memerlukan biaya berupa rumah kos. Karena dengan iritnya biaya seperti itu akan meningkatkan kesejahteraan bagi keluarganya dibanding orang luar. Harus bayar rumah kos. Dalam kesehariannya mobilnya mereka jauh. Itulah yang makanya memang perlu diutamakan untuk warga Kota Makassar. Terkait masalah pertanyaan tadi tentang UKM atau pemberian keterampilan bagi warga Kota Makassar, itulah yang perlu ditindaklanjuti.
Karena memang ada beberapa SKPD yang sudah memberikan pembinaan pelatihan keterampilan tertentu, tapi tidak ditindaklanjuti berupa pemberian modal usaha. Nah, ini yang perlu memang supaya ada paket yang sudah di samping sudah ada kegiatan edukasi untuk meningkatkan SDM mereka. Yang kedua, perlu memang modal untuk usaha mereka. Ya, karena kadang-kadang modal yang harusnya dipakai berusaha tapi dipakainya untuk yang lain, Pak. Jadi memang harus lebih ditekankan ya, bahwa memang harus selektif. Harus selektif. Ada prosedur yang mungkin diterapkan dari OPD untuk melihat data ya, Pak. Atau list dari pelaku UMKM yang memang benar-benar itu mendapatkan bantuan modal kerja tepat sasaran kan, Pak ya. Sebenarnya sudah banyak modal kerja atau jenis-jenis bantuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Cuma memang kondisi di lapangan entah karena hanya ingin memenuhi kuota dari pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga kurang selektif dalam pemberian modal tersebut. Akhirnya modal itu biasa kandasnya di tengah jalan. Bahkan banyak bantuan pemerintah berupa bantuan modal bergulir yang diberikan itu yang tidak jalan karena kecenderungan dari sebagian warga itu tidak terlalu punya keinginan untuk meningkatkan usaha-usaha yang sudah dia geluti. Akhirnya usaha itu hanya formalitas dibuka sedangkan keberlangsungannya tidak terlalu terjamin. Olehnya itu memang perlu ada selektivitas yang dilakukan oleh baik itu dari pemerintah ataupun pelaksana di lapangan supaya dalam merekrut orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut jangan hanya ingin memenuhi kuotanya, tapi memang dibutuhkan dan dicari orang-orang yang memang punya minat untuk dalam dunia usaha tersebut, terutama dalam dunia usaha UMKM. Termasuk dalam hal ini tentang pengembangan atau pelestarian pembuatan kue-kue tradisional. Itu sebenarnya harus ditingkatkan. Seperti ini kemarin kegiatan dari Pak Dhani yang memanfaatkan salah satu jenis kue yang menjadi trending yaitu tentang taripang itu. Itu sebenarnya adalah suatu usaha untuk bagaimana menggiatkan UMKM. Inilah yang harus ditangkap oleh masyarakat tentang hal itu. Apalagi sekarang juga ini secara inline dengan programnya pemerintah kota bagaimana menciptakan lorong wisata ya. Jadi ini lorong wisata yang harus bisa berdaya secara ekonomi tentunya kan, Pak Abdul Wahid. Kemudian juga harusnya diikuti dengan program-program pendampingan, peningkatan keterampilan dari masyarakat di lorong-lorong itu sendiri kan, Pak ya. Jadi lorongnya bisa berdaya, ekonomi masyarakat di lorong itu juga bisa meningkat ya gitu. Jadi akses untuk lapangan kerja bisa lebih terbuka. Jadi kerjanya tidak harus di perusahaan kan, Pak. Tidak harus jadi PNS ya, tidak harus juga menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan besar, tetapi bisa memulai pekerjaan secara mandiri gitu kan ya Pak. Nah itu dia tadi tantangannya, ada yang sudah menanyakan tentang modal kerja, kemudian juga skillnya. Tadi Pak Abdul Wahid di Komisi D bisa menampung itu dan nanti akan memfasilitasi meneruskannya ke OPD yang menjadi mitra Komisi D khususnya untuk bidang kesejahteraan masyarakat ini di salah satunya di Dinas Tenaga Kerja ataupun Dinas Sosial ya Pak ya. Apa aja? Untuk mitra kesejahteraan masyarakat ini di Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja ya. Baik, untuk sesi pertama ini kita akan break dulu, cukupkan dulu sampai di sini. Nanti Smart Listener kita akan bergabung kembali, akan lanjutkan kembali perbincangan ini bersama Parlemen dan kali ini bersama Bapak Abdul Wahid dari Komisi D DPRD Kota Makassar dari fraksi P3 dari Dapil 3. Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalan Rea. Tema kita di siang hari ini tentang bagaimana mendorong akses 100.000 lapangan kerja dan peluang bisnis baru di Kota Makassar yang menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto dan Fatmawati Rusdi ya. Jangan lupa juga Smart Listener, sekali lagi saya ingatkan untuk Anda mengakses aplikasi Ajama ya.
ajang aspirasi masyarakat di Kota Makassar yang sudah diluncurkan oleh Humas DPRD Kota Makassar. Bisa langsung ke situ ya kalau mau lihat-lihat seperti apa aktivitas dari para anggota dewan, bagaimana program kerjanya, kemudian apa saja yang sedang diupayakan sebagai bentuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Baik, kita akan break dulu sesaat untuk mengikuti Jurnal 9. Tetap bersama kami di Bersama Parlemen bersama Sekretaris DPRD Kota Makassar.